Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, sebelum memulai pelajaran, ya Ibu minta tolong sama Marlia, siapkan kelasnya, Nak. Kita berdoa dulu ya. Ya Marlia, siapkan kelasnya. Kita berdoa. Iya, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Ya, Ibu? terima kasih Marlia. Terus ini ada yang terlambat atau masih di luar atau sudah lengkap kira-kira? Ada yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Lengkap. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Ibu minta tolong Kowi, ini infokusnya dinyalakan. Iya, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Bu. Iya, sudah terlihat. Sudah, Bu. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Di mana di surat lamaran pekerjaan itu kita juga membahas tentang struktur surat lamaran pekerjaan dan tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, siapa yang masih ingat apa tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Atau siapa yang masih ingat? Agar kita diterima bekerja, Bu. Iya, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Oke, baiklah. Jadi jawaban dari Kowi itu sudah bagus sekali ya. Kalau kita melamar pekerjaan itu justru kita butuh sebuah surat sebagai pengajuan untuk kita diterima bekerja. Nah, materi hari ini juga berkaitan dengan profesi seseorang atau pekerjaan seseorang. Ya, materi hari ini mengenai menganalisis struktur dan isi editorial atau tajuk rencana. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, kan ini berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Kira-kira editorial atau tajuk rencana ini menyangkut pekerjaan siapa ya? Wartawan Bu, jurnalisme Bu. Iya, bagus sekali. Ya. Ya, jadi ada pekerjaannya ya, berhubungan dengan jurnalis, berhubungan dengan wartawan, begitu ya, dengan media begitu. Nah, mari kita lihat selanjutnya kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur isi bahasa tajuk rencana. Kemudian kita menemukan juga fakta opini, kemudian kita simpulkan informasi yang kita dapat, lalu kita presentasikan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis struktur dan isi dari sebuah teks editorial serta menanggapi hasil diskusi kelompok. Nah, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu ada sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Bagaimana ya? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Truk macet, Bu. Iya, macet. Ada lagi? Selain macet? Mobil batu bara Bu. Iya, mobil benar batu bara. sekali. Mobil batu bara. Masih ada pendapat lain? Ada yang berpendapat? Oke, jadi benar ya, ini suatu pemandangan di jalan utama yang macet. Tapi macetnya di daerah kita ini berbeda dengan macet di ibu kota. Nah, kalau di ibu kota kan mobilnya tersusun rapi, masih di dalam jalurnya seperti itu. Sementara di daerah kita sini, ini 80%-nya batu bara ya, sehingga kita sebagai warga sulit untuk
ngambil jalan itu ya. Nah, kalau sudah begini, apa yang terjadi kira-kira? Yuk, kalau macet, kita mau ke sekolah, kira-kira Terlambat ke lancar sekolah. nggak? Terlambat, Bu. Terlambat ke sekolah. Terus kalau kalau kalian perhatikan, ini baik jalur kiri, jalur kanan, semuanya padat. Terus kalau kita motong jalan gitu, kira-kira berbahaya tidak? Bahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Bahaya, Bu. Sangat berbahaya. Kemudian ini dari segi udara bagaimana? Polusi, Bu. Polusinya tinggi, Bu. Polusi. Jadi rumah-rumah kita itu rata-rata semuanya kuning ya. Nah, kemudian kamu sebagai seorang pelajar, kira-kira bagaimana tindakan kamu untuk menghadapi situasi kita yang saat ini terjadi? Ayo siapa? Demo, Bu. Demo. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang ingin berpendapat? Membuat kritikan melalui itu, Bu, kolom opini yang di koran, Bu. Wah iya, pintar sekali ya, kita beri tepuk tangan ini untuk Kowi. Ya benar. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya Ika. Kita jangan demo dulu, mungkin demo kita melalui tulisan. Nah, Anarki. iya, jadi tulisan ini bisa kita kirim melalui laman media massa atau langsung ke media massa. Nah, untuk di Jambi kan kita ada itu Jambi Express, Jambi Independent. Nah, sekarang posisinya kalau kita sebagai pelajar menuliskan sebuah teks mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kemudian dianggap menarik oleh editor atau oleh pihak penerbit, maka karya kita akan diterbitkan, begitu ya. Dapat uang nggak, Bu? Oh ya dapat, makanya kita harus lebih kreatif. Tapi ingat, tulisannya harus berdasarkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, namun ada bedanya, nih ya, ada bedanya. Ketika kita menulis dan tulisan kita bagus, itu akan ditampilkan di halaman depan. Dinamakan dengan istilah headline atau berita utama. Nah, tetapi apabila kita sudah melamar pekerjaan ke media massa tersebut, kemudian kita bertindak sebagai wartawan dan ditunjuklah sebagai editor, nah kita menyikapi semua laporan masyarakat ini. Bu, polusinya begini, Bu, macet, begini-begini, dan semua aspirasi dari masyarakat itu kita tampung, kita tulis, dan kita melihat kenyataannya, maka tindakan kita ini sebagai seorang editor, maka bagiannya berbeda lagi. Itu namanya bagian tajuk rencana atau editorial. Oke, untuk lebih lengkapnya Ibu kasih ini dulu ya penjelasannya. Jadi editorial atau tajuk rencana itu adalah sebuah artikel. Nah, ini tadi ya yang ditulis oleh redaksi itu sendiri, pandangan redaksi atau seorang editor. Jadi kalau di editorial ini posisinya Ananda semua ini sebagai sudah bekerja begitu ya, yang tadinya melamar pekerjaan, kemudian oh ya Anda diterima bekerja di sini, oh ya Anda berdedikasi, Anda bagus, jejaknya bagus, Anda saya tunjuk sebagai editor, misalnya begitu. Nah, Anda ingin menuliskan, nah tulisannya terletak di bagian tajuk rencana. Nah, letaknya di dalam koran, baik online maupun offline, itu di bagian khusus atau di bagian tengah-tengah, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai siswa tadi, maka namanya berita utama. Ya, anak-anak, jadi beda antara tajuk rencana sama berita utama. Sampai sini, masih bingungkah antara membedakan tajuk rencana sama berita utama? Enggak, Bu. Ayo, tidak. Kira-kira tadi apa kesimpulan antara berita utama dengan tajuk rencana yang membedakan? Itu, Bu, lokasi penempatannya, Bu. Iya, benar, lokasi penempatannya. Kemudian satu lagi, yang menulisnya siapa? Yang menulis itu, Bu. Nulis dari surat Menulis kabarnya, Bu. Dari surat kabarnya, Bu.
Ya, yang satu editor, yang satu boleh-boleh aja masyarakat umum ya, Ya. asalkan tembus begitu. Jadi sekarang udah tidak asing ya tentang tajuk rencana dan berita utama. Jadi jangan salah lagi begitu ya. Kemudian ini isi dari editorial, menyikapi situasi. Nah, yang berkembang di masyarakat luas. Nah, seperti gambar tadi, situasi apa yang kita hadapi? Gambaran di awal tadi, Macet, Bu. Macet, Bu. macet. Kemudian ada nggak permasalahan ekonomi terkait di situ? Ada kira-kira? Jalannya Ada. sempit. Ada, Bu. Ya, bagaimana? Ya, karena macet, mungkin jalannya jadi terhambat, jalannya rusak, otomatis pemerintah akan mengeluarkan dana lagi. Dana lagi. Itu. Jadi ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Nah, tadi Ibu jelaskan di awal, kalau gambar itu 80% atau 90%-nya adalah mobil batu bara. Maka perekonomian masyarakat sekitar itu bagaimana ya? Terganggu atau tidak? Terganggu, Bu. Ganggu, Bu. Terganggu ya. Jadi ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja, seperti itu. Nih LKPD. Tapi sebelum Ibu menyerahkan LKPD, silakan anak-anak Ibu duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan minggu lalu. Dan minggu lalu kan sudah Ibu bagi tuh per kelompok. Nah, yuk silakan kita duduk per kelompok. Sudah, Oke. Bu. Sudah. Tunggu ya. Nah, ini bahan bacaan sesuai kelompok ya. Ada bahan bacaan 1, kemudian bahan bacaan 2. Ini semuanya tentang editorial yang ditulis oleh Jambi Express yang berhubungan dengan kita Jambi secara keseluruhan. Nah, ini dia LKPD. Tulis nama anggota kelompoknya, teks yang Ibu berikan, silakan kamu amati bersama kelompok, kemudian tuliskan bagaimana pernyataan pendapat atau opini yang pertama. Jadi boleh yang pertama ini boleh pernyataan umumnya atau tesisnya saja boleh, atau pendapat Bu, di dalamnya ada pendapatnya begini-begini juga boleh. Silakan diuraikan ya. Kemudian baru kita temukan fakta apa yang terjadi di dalam teks tersebut. Terus yang ketiga, nah yang merupakan penegasan ulang itu kan mempertegaskan kembali isi dari teks tersebut. Nah, isi teks tersebut berupa isu yang sedang terjadi di masyarakat setempat yang dihubungkan dengan fakta. Nah, tugasnya silakan menyimpulkan. Jadi kita simpulkan apa sih informasi yang kita dapatkan. Nah, pada bagian D ini adalah bagian kedua, yaitu bagian kebahasaan. Adverbia atau kata keterangannya itu gimana? Konstruksinya itu bagaimana? Verba materialnya bagaimana? Ada atau tidak? Kalau ada kata apa? Seperti dia sampai ke verba mental. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, silakan diskusi kelompok ya. Ibu beri waktu beberapa menit, nanti kita presentasi. Siap, Oke, Bu. silakan. Ya, masih 20 menit lagi ya. Oke. Sudah habis, Bu, waktunya, Bu. Sudah selesai, Bu, Habis. saya, Bu. Sudah, Enggak, Bu. waktu mengerjakan Sudah yang selesai sudah semua. selesai. Waduh, Waktu luar mengerjakan biasa yang sudah sekali. selesai, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Sudah, Baik. Bu. Oke lah, siapa kelompok berapa yang ingin tampil pertama? Ya, jadi bukan berarti kelompok 1 tampilnya pertama ya. Siapa yang merasa sudah siap? Ingat, ada reward yang Ibu berikan. Yang pertama, secara individu. Waduh, ada pena cantik. Ayo, siapa yang nih mau pena? Yana, Yana, Bu, Yana. Yana. Biar nggak Ongkir, Bu. Sondang Biar aja, nggak- Bu, itu. biar nggak Kowi aja Kemahalan yang dapat ongkir. pena. Yang mentahnya aja, Bu. Sondang, Bu, Oh, sondang. mentahnya aja. Mentahnya Ya, aja. iya. Untuk di tugas, kalau tugasnya lengkap ya, ingat kalau tugasnya lengkap, yang kedua Ibu kasih stiker nih, stiker imut-imut nih.
Nih, Mau. tapi kalau yang terbaik aja ya yang Ibu kasih. Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya Sondang itu Bu sudah siap. Wajahnya serius Sondang Bu. sudah siap. Apa tadi Sondang atau kelompok Yana atau satu kelompok ini? Satu kelompok Bu. Oh, satu Ketuanya kelompok. Ayo Kowi, silakan. Bu. Kowi, ketuanya Kowi, Bu. Oh, ketuanya Kowi, anggotanya Yana dan Sondang gitu ya. Oke, Jubirnya, silakan. jubirnya Yana, jubirnya Bu. Oh, jubirnya Yana. Silakan. Nah, presentasi. Iya, kami karena memang SMP kami di Sumatera, jadi kami mengangkat Harimau Sumatera, Bu, editorialnya, Ya. Bu. Judulnya nama harimaunya itu Citra Kartini, Bu. Jadi Ya. harimaunya itu kan harusnya kan dijaga, Bu ya. Tapi terus kan dilepas gitu, Bu. Jadi harimaunya itu meninggal gitu ceritanya, Bu. Nah, ada di Jadi- dalam teksnya, iya. Iya, Kita tuliskan di dalam teks. Ya, tesisnya Iya. itu kematian harimau Sumatera yang berjenis kelamin betina. Kan namanya Ya. tadi Citra Kirana. Iya, iya. Itu kan jadi sorotan, Bu, pastinya, Bu, sama pegiat konservasi dan satwa gitu. Apanya yang jadi sorotan? Namanya apa, jenis kelaminnya? Ya kematiannya tadi kan dikabarkan Oh ya. harimaunya mati karena harimau Iya. itu kan langka begitu ya. Lanjut Yana, ada lagi? Faktanya ini, Bu, Ya. matinya itu setelah 1,5 bulan dilepas liarkan, Bu. Kan harusnya dijaga itu, Bu. Ya. Terus kata pendapat dari Taman Nasional Kerinci, ini harimau yang dari Suaka Satwa Sumatera Utara ini dilepaskan di zona inti pada 8 Juni 2022 kemarin. Oh iya iya. Jadi harimaunya berasal dari Sumatera Utara begitu ya. Iya. Terus diteliti oleh Taman Nasional Kerinci begitu. Iya, Bu. Terus keterangan hewannya mati itu pada tanggal berapa? Ada enggak penentuan tanggalnya di situ? Belum saya temukan, Bu. Belum ditemukan. Kemudian penyebab hewannya Coba mati kenapa? dicari. Ya itu Iya. tadi, Bu, dilepaskan tadi. Selama ada kurun waktunya? Selama 1,5 bulan, Bu. Iya, jadi- Tidak dijaga. Oke, baiklah. Yang bagian kedua ini yang Yana sebutkan ini kategori fakta atau kategori opini? Fakta, Bu. Fakta, baiklah. Yang lain ada berkomentar? Kira-kira yang dipaparkan temanmu tadi sudah benar atau salah? Sudah, Bu. Sudah benar, Sudah iya, benar, ya. Bu. Jadi yang pertama itu merupakan tesis karena hewannya ini atau binatangnya ini mati karena sudah dilepaskan liarkan, kemudian menjadi sorotan. Nah, ini sudah menjadi pola pikir seseorang untuk mengembangkan sebuah cerita, begitu ya. Karena harimau Sumateranya sudah mati mengenaskan. Nah, ini sudah menjadi momok yang mengerikan seperti itu. Jadi diangkat sebagailah pemberitaan di bagian awal atau tesis. Kemudian fakta, tadi kan faktanya sudah didukung oleh data, ya kan? Apa datanya tadi? Apa data yang ditemukan? Datanya dari itu tempatnya Citra Kartini tadi dari Suaka Satwa Sumatera Utara. Data tempatnya. Kemudian yang kedua, data Lamanya dilepaskan. iya, namanya dilepaskan. Berarti kan sudah ada. Nah, berdasarkan penjelasan dari Yana, kira-kira isu apa atau permasalahan apa yang sedang dibicarakan pada tajuk rencana yang satu ini? Ibu bilanglah ini tajuk rencana 1 ya. Kira-kira masalah apa yang hendak dibicarakan atau isu apa yang sedang dibicarakan? Harimau lepas, Bu. Harimau lepas.
Pelestarian satwa. Pelestarian satwa. Ya, jadi semuanya betul ya. Jadi harimaunya itu dilepas liarkan, begitu ya Dwi Suci. Jadi bukan harimaunya lepas begitu aja, tapi sengaja dilepaskan atau dikembalikan ke hutan yang terpelihara atau hutan yang terjaga, yang seharusnya membutuhkan pengawasan. Jadi untuk tampilan kelompok Yana kita beri tepuk tangan karena jawabannya benar ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, begitu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kita bicara tentang apa saja ya? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa Tentang menyimpulkan? struktur, Bu, tajuk rencana, Struktur, kaidah, kaidah kebahasaan, cara menulis, Bahasaan. fakta opini, Fakta Iya. opini. dan semuanya. Kemudian dari pelajaran ini, manfaat apa yang bisa kita ambil? Bisa menulis editorial atau tajuk rencana biar dapat cuan, Bu. Oh iya bisa, boleh dapat cuan. Ada lagi satu lagi. Biar Ayo. bisa mengekspresikan unek-unek tapi melalui jalur yang benar, Bu. Keren. Iya, jadi ada lagi satu manfaat lagi ya. Ingat, kita harus memberitakan sebuah berita itu yang Benar. yang benar, sesuai dengan fakta, tidak boleh bohong Bohong. seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini kita belum selesai ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan kembali dalam kelompok untuk mempresentasikan mengenai kebahasaan teks editorial. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Cukup, Bu. Bu. Jelas. Jelas, Bu. Baiklah, silakan Marlia. Kita pimpin Ya, doa baiklah dulu. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sampai jumpa Alhamdulillah. minggu depan. Salah kata mohon maaf ya. Terima kasih. Makasih, Bu Sama-sama, Bu. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.